Selamat siang semuanya, anak-anakku. Ada yang kenal saya nggak nih di sini nih? Ya, selamat siang, selamat datang ke Bapak Dekan FH, Bapak Dr. Trianggoro Wiradinata. Makasih Pak sudah datang. Selamat datang buat teman-teman yang saya hormati ya, dosen UC. Buat anak-anakku tercinta, anak bisnis growth. Hari ini kita mau ngapain nih? Saya didampingi sama mahasiswa saya juga nih. Namanya Kristianana, atau dipanggil Cen-Cen. Kita hari ini acaranya apa aja nih, Cen? Wah, kita ada awarding. Ya, ada awarding ya. Iya. Kategorinya apa aja tuh? Nah, Best Entrepreneurial Spirit, kemudian Best Strategic Direction, ya, Awarding Financial Performance, awarding Innovation, kemudian National and Global Impact. nah, siapa yang udah ngirim ya, siap-siap nih nanti. Oke, tapi sebelum kita buka acara kita, mungkin kita buka doa dulu ya siang ini. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, dan juga yang terhormat tamu undangan Pak Tri juga dari Dekan SEH. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita kita berdoa dulu. Kita mulai dengan doa agar acara bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa, doakan saya pimpin secara Kristiani. Bagi rekan-rekan yang berkepercayaan lain bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami semua di sini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mengikuti rangkaian acara closing dan awarding untuk Business Group pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Ibu Tika untuk bacaan doanya. Udah acara selanjutnya kita apa nih, Jen? Apa ya? Ada sambutan. Ya, kita lihat dulu sambutan dari Bapak Dekan SFH, Bapak Dr. Trianggoro Wiradinata. Dimohon ke depan, Pak. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai acara, saya izin untuk menyapa terlebih dahulu kepada guest speaker kita, Ibu Celia Sura dari Cinta Segar Indonesia. Thank you for coming, Bu. Terima kasih, nanti akan berbagi untuk kesediaannya berbagi. Kemudian juga teman-teman komunitas Fembus dan juga secara spesial Pak Arwan, ini sahabat kami yang sudah selalu berbagi, selalu bersedia membina kelompok-kelompok kami. Untuk Bapak Ibu Rektorat atau yang mewakili, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan beserta seluruh dosen yang mengajar di kegiatan Business Growth ini. Teman-teman, hari ini kita lihat ya, judulnya adalah closing. Tetapi tentunya kita sebagai mahasiswa Universitas Putra, ketika kita melihat closing, kita memaknainya bukan sebagai akhir, teman-teman ya, tetapi kita memaknainya sebagai sebuah milestone dari sekian banyak target yang kita canangkan untuk entrepreneurial journey kita. Betul begitu ya teman-teman ya, jadi ini bukan closing sebenarnya, secara event memang closing, but this is your milestone. Terus kemudian saya juga ingin berbagi sedikit teman-teman ya. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan ke saya. Nah, mungkin beberapa rekan di sini dosen-dosen yang sudah lama bersama di UC seperti Bu Liliana, Pak Alex yang kebetulan saya lihat di sini, Pak Erik juga. Saya dulu menjadi dekan SEH tahun 2017 sampai tahun 2019. Setelah itu saya diminta bertugas di Fakultas Teknologi Informasi. Terus kemudian saat ini baru 7 hari yang lalu saya diminta merangkap untuk jadi dekan FEH untuk yang kedua kalinya. Jadi FEH atau Fakultas Entrepreneurship Humaniora ini sebuah rumah kedua buat saya, sebuah fakultas yang saya juga pernah besarkan, yang saya cintai, kegiatannya luar biasa sekali. Teman-teman, ketika saya ditanya kira-kira kalau misalnya menjabat yang kedua kali, entrepreneurship seperti apa yang ingin dikembangkan. Lalu
kita coba untuk kontraskan ya kondisi kita selama 2 tahun lebih hidup dalam suasana pandemi. Nah, apa entrepreneurship yang berbeda sesudah pandemi melandai dan sebelum ada pandemi? Sebuah pertanyaan yang menurut saya kita dapat selalu jawab waktu terjadi pandemi itu apa yang berubah. Nah, ketika kita lihat ya, yang berubah adalah semua orang sekarang sudah pakai teknologi, teman-teman. Jadi mulai dari tukang sayur di dekat rumah saya, itu mereka sudah pakai sistem pesan. Jadi sistem PO. Intinya tukang sayur saya itu nggak mau lagi tiba-tiba dia harus nyetok ya. Dia minta pokoknya dari rumah-rumah itu semuanya udah kirim PO, besok mau dibawain apa. Jadi sudah efisiensi Bapak Ibu. Seperti teknologi itu sudah ada melekat dengan diri kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga ya, kita lihat makin sering orang kalau membayar sekarang masih pakai cash atau sudah pakai QR code, sudah pakai otomasi ya, QR code ya. Uang tunai masih tetap akan ada, tetap akan terus dipakai. Tetapi tren dalam sehari-hari kita lebih menyukai ada QR code. Dan apa dampaknya bagi entrepreneurship kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Dampaknya adalah kita punya customer kita hidup sehari-harinya sudah dengan teknologi. Tidak ada lagi yang proud to say I am gaptek, itu nggak ada lagi. Jadi orang sekarang sudah nggak ada yang bilang aku gaptek loh, nggak ada. Jadi karena apa? Selama 2 tahun kita udah dipaksa pakai teknologi. Jadi customer teman-teman sekarang ketika Anda bilang bahwa ini adalah business growth ya. Kalau kita bilang business growth and we are aiming for sustainability, maka yang kita harus lakukan adalah kita melihat perubahan kondisi sekarang seperti apa. Lalu pesan saya bagi teman-teman sekarang yang ingin membesarkan startupnya, ingin naik ke scale up. Nah, ini ada sebuah data yang sangat menarik dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana salah satu hambatan terbesar bagi usaha kecil, usaha mikro untuk naik kelas ke usaha menengah dan usaha besar itu adalah ketimpangan teknologi. Jadi kalau ini berhasil kita atasi, maka mudah-mudahan kita bisa naik dari usahanya mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi besar, dan dari kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Terakhir dari saya, kita coba lihat perkembangan teknologi terakhir ini. Kita melihat artificial intelligence sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini kalau Bapak, teman-teman sekalian amati, sedang terjadi perang besar antara Microsoft ChatGPT dan Google Bard ya. Jadi ini dua pemain besar yang mau tidak mau nanti semua bisnis akan kena impact-nya, teman-teman ya. Jadi mulai dari sistem rekomendasi, mulai dari segmentasi customer, mulai dari cross selling, itu semuanya nanti akan dikendalikan lewat artificial intelligence. Mau tidak mau teknologi ini berkembang terus, dan kalau kita bilang business growth, maka kita pun harus paham, tidak terlepas dari apapun bidang usaha kita perlu untuk paham bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Kalau tidak, akan ketinggalan. Salah satu joke yang saya selalu bilang ke dosen-dosen, kalau nanti era AI ini sudah makin banyak dipakai, maka dosen-dosen yang kerjaannya hanya berbagi ilmu saja, itu akan ditinggalkan. Karena apa? Mahasiswa sudah bisa pakai ChatGPT sendiri. Kalau ditanya, bagaimana cara menghitung profit margin? Tinggal ketik aja ChatGPT. Bagaimana menghitung profit margin? Diajarin langsung. Jadi sekarang yang lebih dihargai adalah bagaimana dosen bisa melakukan pendampingan dan ngajarin mahasiswa how to use technology. Jadi kalau kita bilang business growth, pesan saya satu, empower your company with technology. Saya akan tutup akhir kata, saya ingin bungkus bahwa entrepreneurship post-pandemic itu kita punya ciri pemanfaatan teknologi karena customer kita sudah terbiasa pakai teknologi and they demand the convenience of technology use in your company. Oke, baik, saya kira dari saya itu dulu saja. Kiranya Tuhan menyertai upaya kita dalam melakukan business growth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga sukses. Terima kasih banyak Bapak Dekan, Bapak Dr. Trianggoro. Wah, berarti memang kita harus sudah nggak boleh gaptek ya Pak ya.
Ini menyangkut bisnis growth. Sekarang udah banyak ya Chen ya pakai tahu ChatGPT, kemudian di current issue teknologi juga berarti tahu tuh, mesti tahu perkembangannya. Kalian mesti tahu ke teknologi, ada ChatGPT, ada IR, ada AI ya. Oke, berhubungan dengan tadi dari Bapak Dekan, saat ini kita mau manggil ini ya, bicara ya, moderator. Karena tunggu, menarik sekali loh hari ini tentang guest kita, yaitu dari siapa? Sumbernya Dengan moderator Dr. Erik Herianto dan juga pembicara kita. ya, pembicara kita itu Ibu Celia Surya. Beliau CEO Kamensis. Kalian tahu di bidang bergerak di bidang SDG ya Bu Celia ya, SDG. Kemudian untuk peduli lingkungan, jadi untuk bisnis kalau kalian scale up seperti apa. Nah, kita sambut Ibu Celia dan Bapak Erik, Dr. Erik untuk kita dengarkan sama-sama. Wow, Oke. banyak ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Tepuk tangan untuk yang hadir di sini dong. Jadi kita bertiga ya, Bu Celia ya. Saya, Bu Celia dan satu Mini. Oke, mari kita duduk terlebih dahulu, Bu Celia. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan yang tadi sudah disampaikan oleh MC. Ini ada Bu Celia Surya. Beliau adalah Kamensis COO yang kantor pusatnya ada di England. Kemudian beliau juga pernah bekerja di United Nations, dan yang ketiga beliau bekerja di Project Australian Embassy, dan ada juga project untuk di UK Embassy, ada di British Company. Panjang banget ini portofolio Bu Celia, dan beliau juga ada di World Vision Internasional. Jadi ini memang jauh-jauh dari internasional yang hadir di sini untuk kalian semua, untuk nanti membagikan value ilmu yang terimplementasi. Tolong beri tepuk tangan buat Bu Celia. Ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita nanti akan banyak diskusi, talk show. Kita talk show ringan saja. Bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan untuk bisa membangun sebuah bisnis yang nanti kedepannya ini masuk ke dalam era yang namanya era Terakarta. Kalau era Terakarta itu kedepannya semua bisnis ini harus memperhatikan yang namanya 3P. 3P itu apa saja? Itu ada yang namanya people, kemudian ada yang namanya profit, pasti bisnis harus ada profit. Yang ketiga, P yang ketiga people, profit, dan yang ketiga adalah apa rekan-rekan? Namanya ada yang tahu? Yes, planet. Jadi planet itu sangat penting, tempat bumi kita berpijak. Bisnis-bisnis yang sustain akan berlandaskan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba untuk bertanya kepada Bu Celia Surya. Ini apa sih yang namanya Kamensis? Nah, silakan. Kamensis, yes. Silakan. Oke, mungkin di sini ada yang tahu Kamensis apa? Nanti saya kasih hadiah. Ya, jadi kalau nanti, ini closing yang terakhir, kita akan bagi-bagi hadiah ya. Yes. Kita akan bagi-bagi hadiah, ada tiga hadiah. Kita ada merchandise nanti dari Kamensis. Ya, kita akan ada bagi 3 hadiah. Nanti silakan disimak talk show-nya, value-nya, dan yang terakhir nanti silakan kita nanti ada timeline tanya jawab. Jadi nanti penanya terbaik, Bu Celia akan memberikan hadiah yang luar biasa surprise-nya ya, Bu Celia. Ya. Silakan kita tadi tentang apa itu Kamensis. Oke. Kamensis itu adalah social enterprise. Social enterprise itu adalah bagaimana ketika sebuah bisnis itu bisa berdampak pada sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Kami base-nya, headquarter kita ada di Inggris, tetapi di Indonesia kita ada di Surabaya. Jadi bisa main ke kantor Kamensis Indonesia juga. Oke, luar biasa. Jadi di dalam bisnis awal kita nanti akan coba untuk menggali lebih dalam. Ini menurut Bu Celia ini kan bisnisnya banyak ke bisnis yang sustain. Nah ini rekan-rekan kita ini ada sekitar 400 ini, ada 400 pengusaha young entrepreneur yang nantinya memang akan
menciptakan atau bekerja di sebuah corporate yang nanti bisa menciptakan ya ini produk-produk yang sustain. Nah, untuk itu mungkin kalau boleh di-sharing Bu Celia, gimana sih start awal di dalam bisnis yang sustain? Idenya seperti apa? Oke, untuk memulai sebuah bisnis atau ide, biasanya kita harus pertama, apa sih passionnya? Ini saya panggilnya adik-adik atau bapak ibu ya, baiknya. Ini rata-rata mahasiswa S1 atau S2? S1. S1 ya, jadi adik-adik ya. Pertama ketika kita mau memulai bisnis, pertama tentunya kita harus berpikir, apa sih, what is your passion? Ya, kalau nggak ada passion, nanti jalanin bisnisnya juga susah. Cari dulu passionnya, and then develop idenya. Ide bisa terdevelop jika kita tahu what is the problem. So start from what is the problem, and you can ask like 5 kali why ya. Misalnya, okay, the problem is, kalau example, kalau di Kamusis Indonesia, masalah kami adalah kami melihat Sungai Brantas itu penuh dengan sampah. Jadi kami akan bertanya, kenapa Sungai Brantas bisa banyak sampah? We ask why, dan kita sudah dapat nih jawabannya. Kita tanya lagi sampai 5 kali why. Nah, ketika adik-adik dapat akar masalah, kemudian try to find the solution. Solusinya apa? Ketika sudah dapat solusinya, coba di-match-kan lagi dengan pasarnya. Ada nggak sih pasarnya? Jadi lakukan market research. Nah, disitulah kemudian berpikir lagi tentang dampaknya apa sih ketika saya memulai bisnis ini. Dampaknya apa ke sosial, ke ekonomi masyarakat, dan juga ke lingkungan. Jadi itu namanya social enterprise. Oh, keren. Berarti kalau kita rangkum di dalam sebuah bisnis itu ada 3 stage, adik-adik, ada 3 stage yang disampaikan oleh Bu Celia tadi. Yang pertama adalah mencari problemnya dulu. Problemnya apa? Kemudian dari problem ketemu yang namanya solution. Dari problem ketemu solution, baru cari marketnya. Ya, dites solusinya. Solusinya dites pas atau enggak, cari marketnya, kemudian akan ketemu tadi produknya ya. Yes. Dari market produknya. Nah, kalau sudah ketemu produk dan market fit, maka akan bisa di scale up atau di growth bisnisnya. Nah, itu salah satu gimana ya idenya untuk memulai sebuah bisnis. Jadi kalau bisnis tanpa mencari problem, bisnisnya cukup rentan ya Bu Celia. Jadi kita harus mengenali siapa dulu customernya, apa problemnya, kalau di lingkungan apa problem di sosialnya. Oke, untuk itu kita ini ada topik yang hari ini sangat menarik, rekan-rekan. Topik yang sangat menarik itu yang kita kenal dengan namanya SDG. SDG ini adalah Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana nanti kedepannya bisnis-bisnis ini akan dikaitkan yang namanya ada, kalau rekan-rekan tahu, ada blue environment, ada green environment yang nanti akan masuk ke dalam green economy. Itu adalah era dari adik-adik yang nanti akan membuat sebuah bisnis. Makanya hari ini sangat penting, nanti Bu Celia akan menerangkan apa itu SDG, bagaimana mengkaitkannya, dan SDG dibangun dari awal ya Bu Celia ya, dari awal. Oke, silakan Bu Celia. Elemen-elemen SDG ya, bisa dia ya. Adik-adik sudah pada familiar belum dengan 17
SDGs yang saya tampilkan di depan? Sudah? Oke. So, sekarang di era sekarang, next slide. Yes. So di era sekarang bisnis model yang sedang dicari para investor itu khususnya bukan bisnis yang tradisional saja. Di sini mereka next slide and next yes. So sekarang investor-investor di luar sana mereka ingin sebuah bisnis yang bisa memberikan dampak pada masyarakat, juga pada planet kita yang seperti yang tadi kita bilang, planet, people, and profit ya. Jadi bisnis yang akan kelanjutan adalah bisnis yang bisa memberikan dampak. Seperti apa? Next. Ada yang pernah tahu yang namanya NGO, non-government organization? Jadi sebuah yayasan yang biasanya cuma memberikan charity, seperti itu. Halo? Adik-adik, ada yang tahu tentang NGO? Ada yang tahu NGO itu apa? Yes, oke. NGO itu non-government organization, jadi organisasi yang biasanya memberikan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, apakah tradisional NGO bisa sustain atau bisa berkelanjutan? Susah ya, karena mereka selalu akan minta donasi. Dan suatu saat ketika donasinya sudah tidak masuk, maka yayasan ini akan tutup. Next. Kemudian, ada yang namanya Business Inspired NGO. Jadi, sebuah pendekatan yang bagaimana NGO itu dia berpikir, oh, aku harus bisnis nih. Tapi, tetap aja dengan modal atau dia dengan modalnya yang pas-pasan, dia juga tidak bisa berkelanjutan. Lanjut. Nah, kemudian ada bisnis yang hanya mau cari untung. Ini semua pasti senang ya, yang mau cari untung aja nih. Lanjut. Oke, we call it traditional business. Jadi misalnya warung-warung atau mama papa kita ya, pasti biasanya tradisional bisnis nih, trader, distributor, ya, itu tradisional bisnis, di mana semua keuntungan yang didapatkan hanya untuk diri sendiri. Lanjut. Kemudian ada yang namanya traditional business plus CSR. Jadi dia punya perusahaan, dia punya karyawan, namun profitnya 10% dari profitnya itu diberikan untuk masyarakat. Biasanya bangun sekolah, biasanya bagi-bagi sembako ya. Itu kira-kira berkelanjutan nggak dampaknya ke masyarakat? Nggak juga ya, cuma bagi-bagi charity and then finish. Perusahaan bilang saya memberikan CSR saya. Contohnya boleh sebut merek ya? Silakan. Contohnya perusahaan soda ya, perusahaan soda terbesar yang memberikan dampak negatif terhadap plastik. Jadi perusahaan yang memproduksi plastik terbanyak ya, itu ada salah satu nih perusahaan internasional, perusahaan soda. Dia bilang saya sudah kasih CSR ke organisasi atau yayasan ini. Bantuan untuk menyelamatkan lingkungan. Padahal itu hanya sebagai people said is like greenwashing ya. Cuman buang duit sedikit, yang penting saya ada dampak sosial. Nah itu juga nggak berkelanjutan. Lanjut. Yang sekarang yang dicari investor apa? Lanjut. Adalah balance the profit sama the purpose of the business. Jadi drive-nya itu apa? Misi ketika kita membuat perusahaan untuk berdampak pada masyarakat, planet, people, and prosperity itu seperti apa? Itu yang sedang dicari sama investor-investor. Saya pikir mahasiswa yang sekarang ketika Anda lulus, Anda ingin memulai yang namanya startup. Ada nggak yang mau mulai startup?
Semuanya ini kayaknya Bu Seria. Semua Sudah punya jadi bisnis pengusaha. dan project ya. Oke. Ketika mau memulai yang namanya startup, siapa yang mau jadi unicorn? Startup unicorn. Tahu unicorn? Kayak Gojek, ya, Grab. Kira-kira susah nggak untuk memulai startup sampai seperti itu? Valuationnya harus dihitung seperti itu, mungkin nggak? Mungkin kita bisa nggak? Ada nggak yang punya ide gila seperti Menteri Pendidikan kita? Susah ya? Belum tentu bisa ya. Nah sekarang ada ide baru yang namanya ada unicorn, ada zebra. Zebra itu tradisional bisnis. Unicorn itu ketika startup kita valuationnya itu lebih tinggi, bisnis valuationnya itu lebih tinggi 10 kali lipat. Namun ada yang di tengah-tengah, namanya zebra unicorn, di mana Anda menggabungkan tradisional bisnis dengan yang namanya pendekatan dari startup. Jadilah yang namanya social enterprise. Seperti apa? Saya kasih contohnya. Lanjut. So, ini salah satu presentasi yang akan saya presentasikan minggu depan ke PBB dan juga Asian Development Bank dan semua investor di dunia. Kami terpilih, kami dari Kamensis terpilih menjadi salah satu dari finalis untuk presentasi ke investor kita. Nah di sini saya mau ajarkan bagaimana sih membuat sebuah pitch deck, membuat sebuah bisnis, apa yang harus diperhatikan ya. So, we are Kamensis Indonesia. Misi kita adalah membersihkan salah satu sungai yang paling tercemar di dunia. Ada yang tahu? Sungai itu ada di sini. Di Surabaya. Di Surabaya, Di maksud Surabaya. saya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu rekan-rekan? Ini Kalau yang jawab gimana? Kasih hadiah. iya. Saya nggak bawa hadiahnya lagi. Nanti hadiahnya dikirim. Hadiahnya masih menarik. Tapi sudah dijawab sama fasilitator, Sungai Brantas. Sungai Brantas ya. Sungai Brantas adalah sungai yang paling tercemar di dunia. Dan misi kami bagaimana kami bisa memberdayakan perempuan Indonesia, kaum disabilitas, tetapi kami juga bisa mengurangi emisi karbon dan mendeliver manfaat ekonomi kepada Indonesia. Caranya seperti apa? Lanjut. Oke. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Alien apa? Yang ada di sungai nih ya misalnya. Bisa di play nggak? Nah, play. Oke. Ada ikannya ya. Popok, siapa yang bilang popok tadi? Mana yang bilang popok? Yes, ini popok ya. Popok sekali pakai. Ada ikannya ya. Oke. Tahu nggak ini diambil di mana? Sungai Brantas. Tahu nggak Sungai Brantas ada di mana aja? Ini rata-rata mainnya cuma di kompleks UC ya. Di Surabaya katanya. Di Surabaya ya. Jadi Sungai Brantas ini dari Batu sampai ke Sidoarjo. Ada 17 kabupaten dan kota yang ada Sungai Brantasnya. Yang dilalui ya. Yang dilalui. Maaf ya, kadang bahasa Indonesia saya agak kurang baik. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, oke. Why is the Brantas is so polluted? Ada yang tahu ini apa? Sampah. Ini popok sekali pakai. Dekat sama sumber PDAM kita. Ada yang masih mandi pakai sumur di sini? Semua pakai PDAM ya? Pakai PDAM, oke. So, ini foto diambil di samping sumber air kita. Lanjut. Nah,
50% of the plastic waste found in the rivers are single-use diapers. 50% loh sampah plastik yang kita temukan di Sungai Brantas itu adalah popok sekali pakai. Ya, lanjut. Dan 1,5 juta popok ditemukan setiap hari di Sungai Brantas. 1 tahun berapa? Ini pada nggak mau hadiah ya? You see? Ada yang bisa menghitung 1 tahun berapa? Dalam 1 tahun berapa? 1,5 miliar. Dari 1,5 juta per hari. Ayo. Biasa kalau calon entrepreneur ngelihat hadiah langsung harus kuat ya. antusias nih. Ayo calon entrepreneur. 1,5 juta kali 365 hari berapa? 540. Angkat Angkat tangan. Yang angkat Ya. tangan, lu kesini aja, lu kesini ya, dipanggil. Siapa namanya? Berapa? Berapa? 400? Ya, udah usah. Pertanyaan gampang soalnya. Pakai kalkulator ya? Oke, nanti catat namanya ke tim saya ya. Namanya siapa? Berdiri dong. Nanti kita Namanya kasih, siapa? kita kirim hadiah. Siapa? Tepuk tangan ini ya. Saya doain jadi entrepreneur yang sukses. Iya. Oke, benar ya. Jadi sekitar 500 juta popok sekali pakai masuk ke Sungai Brantas setiap hari. Setiap tahun. Nah, pertanyaan kedua, kalau ada yang bisa jawab, hadiah lagi. Berapa lama popok sekali pakai atau plastik itu bisa terurai? Siapa yang bisa jawab? Angkat, ayo. Angkat tangan, ayo calon entrepreneur. Second entrepreneur. Yes, entrepreneur Ciputra ini kan. Ayo. Berapa Angkat tahun tangan. plastik bisa? Silakan berdiri, Nah, ayo. Berdiri. Silakan. 500 years. How many? 500 tahun. Yeay. Benar bisa lihat. Tuh. Tangan, siapa namanya? Coba duduk dulu. Matthew, oke. Ya, Matthew, benar. 500 tahun thank you, sampah Matthew. popok sekali pakai baru bisa terurai. Berarti yang tadi hampir 500 juta, yang satu lagi 500 tahun. Oke, 1 tahun ya. Nah, pertanyaan ke berikutnya, tapi tanpa hadiah. Bangkrut saya. Pertanyaan, jadi gini. Bapak Ibu, sampah plastik yang Bapak Ibu pakai hari ini, ada yang bawa botol plastik? Itu Pak Ivan ya sebelah. Yang minum? Ada botol Nah, plastik. Pak Ivan Pak contoh Ivan ini. contoh yang baik. Bawa botol plastik. Pak Ivan. Sorry. Nah, maaf ya. Ini baru bisa terurai 500 tahun. Artinya, sekarang Anda minum ini, cucu-cucu Bapak Ibu atau kebiasaan sama yang tua-tua ya, jarang sama yang muda. Cucu-cucu adik-adik nanti tahu merek plastik apa yang Anda pakai. Belum lagi ketika terurai itu akan membahayakan human health. Bayangin, hanya 1 botol saja, ini akibatnya ke generasi kita itu sangat bahaya. Ya, saya di sini hari ini saya cuma mau cerita masalahnya aja. Nanti kalau mau tahu common sense lebih dalam, nanti kita boleh cerita panjang ya. Kita mau belajar tentang social enterprise. And then penelitian kami, saya ambil sampel popok sekali pakai. Saya ambil sampel botol plastik dari Sungai Brantas. Saya kirim ke partner riset saya di Belanda untuk diteliti bahayanya ke kita itu apa. Nah, ditemukan bahwa popok sekali pakai bisa mengakibatkan antibiotik resisten kepada kita semua yang memakai air dari Brantas. Siapa yang pakai air dari Brantas sekarang? Siapa? Pak Erik, Semua. saya.
Anda semua ya. Jadi kita semua ini ada kemungkinan terkontaminasi dari hasil kelakuan kita sendiri dan bisa mendapatkan penyakit ke diri kita sendiri. Jadi bisa spreading disease like Cholera, hepatitis A sama typhoid and also antibiotic resistant. Bayangkan kalau kita sudah antibiotik resisten. Semua penyakit ketika kita mau makan antibiotik sudah nggak bisa. Baru kemarin saya ke kantor PDAM dan mereka mengakui bahwa penurunan kualitas air sudah mulai terjadi ya. Jadi mereka sudah mengakui ini. Nah, Commonsys melihat ini sebagai masalah. Problem. Inilah kenapa bagaimana kami memulai sebuah bisnis. Cari tahu masalahnya dulu. Dan Sungai Brantas menyediakan 98% sumber air kepada populasi di East Java, sekitar 40 juta ya. Nah, dari sini ketika Anda membuat bisnis, kita harus cari dulu yang namanya Problem. ya. Cuma ada satu tadi tambahan dari Bu Celia yang sangat penting diketahui oleh adik-adik. Problem harus based on apa? Rekan-rekan para pebisnis. Problem harus based on apa? Ada yang tahu? Problem seperti yang disampaikan Bu Celia, problem harus based on data. Jadi cari semua problem yang ada itu bukan berdasarkan dengan persepsi, tapi data, sampai data-data yang ada detail. Kalau persepsi, kadang persepsi kita bisa salah ya. Tapi kalau namanya based on data, itu bisa akurat. Ini salah satu contoh yang di riset ya Bu. Silakan. Oke, dari problem ya. Sudah dapat nih masalahnya. Oke, next. So, how we make impact? Gimana kita memberikan solusi pada masalah kita? Lanjut. First, Commonsys, kalau bisnis saya cuman bersih-bersih sampah popok, untung nggak? Kalau saya tadi misinya pengen lihat Sungai Brantas yang bersih, terus saya bersih-bersih popok, itu solusi yang long term nggak? Enggak ya. Solusi yang long term apa? Saya ingin masyarakat yang tadi buang popok ke Sungai Brantas, tadi kan 50% ya, artinya if I can solve this 50% of problem, artinya saya sudah membersihkan 50% masalah sampah di Sungai Brantas. Caranya gimana? Cari solusi yang tepat. Switch people behavior from single use to reusable diapers. Tahu reusable diapers? Ya, popok kain. Nah, yang lagi hamil, yang punya anak boleh pesan. Sambil jualan boleh ya. Saya pegang ini. Nah, ini jelek popoknya. Oke. So, popok ini buatannya kaum disabilitas. Popok ini buatannya perempuan Indonesia yang membutuhkan pendapatan. Popok ini sudah dites di laboratorium and it's safe for the baby and the environment. So, if I can switch from single-use diapers to reusable diapers, kira-kira bisnis saya bisa sustain nggak? Bisnis saya berkelanjutan nggak? Oke, belum bisa jawab ya. Saya kasih bukti-bukti lagi. Lanjut. Oke. So, ini prototipe yang saya bikin adalah prototipe ke-17. Bikin bisnis itu, bikin produk itu gak susah, gak mudah maksud saya. Gak mudah ya. Jadi pertama kami bikin popok kain, pertamanya masih ada yang bilang bocor, masih ada yang bilang gak nyaman ya. So we did customer feedback. Dengan customer feedback kita akan bisa memperbaiki produk kita. Makanya Commonsys ini kita sudah menciptakan prototipe yang ke-17, yang terakhir nih ya. Sampai 17 kali ya. 17 kali.
develop terus sampai customernya bilang this is the best. Berarti If you, ya. mendengarkan customer terus ya pada Yes. waktu itu. Jadi feedback dari customer akhirnya sampai ke Sampai menjadi ini. produk dan market fit. Betul, yes. Oke. When the customer said this is the best, so means produkmu sudah bisa masuk ke market. Ya, jadi jangan develop produk hanya berdasarkan kesukaan kita, but kita harus testing our products. Itu. Lanjut. Kemudian lanjut. Sekarang gimana sih? Oh, ini kebetulan dokternya Ciputra nih. Dr. Charles. Dr. Charles. Ya. So, kemudian gimana sih caranya si Cummins ini bisa mendistribusi popok ini? Ketika kita memikirkan produk, kita juga harus memikirkan how to market it, right? So, production and then market. Itu sudah pasti lah ya, supply and demand. Nah, gimana cara kami mendistribusikan? Kami kerjasama dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, kenapa? Karena tenaga kesehatan adalah yang paling dekat dengan si ibu yang punya bayi. Tenaga kesehatan yang bisa membantu kami mempromosikan popok kami. Karena ini adalah popok yang baru, produk yang baru, yang masyarakat belum terlalu kenal dengan produk ini. Jadi kita harus mencari market aktor yang memang punya interest dan punya relation to our customer, ya. Jadi itu pendekatan kami. Dan juga kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta melalui CSR mereka. Jadi daripada mereka membuang uangnya ke tempat lain, lebih baik buang ke kita ciptakan yang long term impact. Lanjut. So this is how we support our support SDGs dari program kami. Yang pertama ada yang namanya no poverty. 156 USD save per year. Ini dari mana? Ketika family, apalagi yang tinggal di Sungai Brantas, mengganti produknya ke popok kain dari popok pakai ulang, dari popok sekali pakai menjadi popok pakai ulang, mereka akan bisa save 156 USD per year. Saya sekarang punya 2.900 bayi. Berarti saya sudah save 2.900 bayi dikali 156 USD. Hanya dari si popok kain ini aja. Lanjut. Second, we support the gender equality. Di sini semua yang bikin ini adalah perempuan. Semua yang mendapatkan manfaat adalah perempuan. Jadi kami juga mendukung yang namanya gender equality. Lanjut. Next. Decent work and economic growth. In 5 years kami sudah menghitung bagaimana kami bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia itu sebesar 28 juta USD dalam 5 tahun. Nanti bagaimana nanti saya jelaskan. Next. Berapa menit lagi ya Pak? Climate action. Dengan program Cummins kami bisa mengurangi karbon emisi. Ini juga penting untuk bagaimana investor akan mempercayakan Bapak Ibu ketika dia menitipkan dananya. Lanjut. Dan ada life below water, artinya dengan menyelamatkan 186 juta popok sekali pakai yang masuk ke sungai, kita juga menyelamatkan ekosistem kita. Dan kita juga ada indirect impact SDGs 3, 6, 10, 12, dan 15. Bayangin dari popok ini aja, popok, we call it magic diapers. Dari magic diapers ini bisa memberikan kontribusi kepada 10 SDGs. Nah, jadi ketika nanti adik-adik memulai bisnis, adik-adik bisa ngecek indikator apa sih, dampak apa sih yang saya bisa berikan kepada apa ya, masyarakat kita, kepada planet kita. Dicek di sana SDGs-nya apa ya, ada indikatornya. Lanjut. So this is
the business model. Ada people, we empower people, and then we provide the excellent products kepada user kita. Lanjut, we have strong partnership, and we have strong distribution channel. Jadi kalau mau cari pupuk kita, walaupun kita baru 1 tahun nih, ini sudah ada di 8 baby store di Surabaya. Okay, this is the diapers come from here and then end up there. Lanjut, and the money from here and end up there. Ini yang namanya circular economy, di mana bisnis ini bisa berdampak tidak hanya untuk Kamensis saja, tetapi untuk semua pihak, untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk masyarakat menengah ke bawah, namun Kamensisnya tetap dapat profit. Bisnis ini akan berkelanjutan. Ini yang namanya circular economy. Lanjut. So, saya di sini nggak cuma ngomong aja ya dari tentang dampak kita. Saya mau kasih lihat dampak saya yang sudah diukur. Oke. So, last year kita tuh dapat uang 64.000 USD atau sekitar, oke, hadiah lagi deh biar nggak ngantuk. Silakan. Iya. Oke, pertanyaannya mudah. 64.000 USD itu berapa rupiah? Silakan. Dengan kurs sekarang ya. Siapa yang bisa? Oh, yang di depan. Wih, cowok semua ini dari tadi. Oh, cewek. Oh, cewek, sorry. Yes, benar. Tolong dicatat ya. Ya. Namanya Oh, Adelia. Adelia. Kita tepuk tangan ya buat Adelia. 952 juta ya uang masuk ke kami gratis lewat CSR-nya. Tapi kita mau memberikan impact nih ke siapa namanya perusahaannya. Ini perusahaan Amerika. Dia meninvest 952 juta. Dia ingin membantu 1000 keluarga atau 1000 ibu yang punya bayi. Masing-masing ibu dapat 6 popok kain. Dan pertama, masyarakat kita sebelum pakai popok ini, dia beli 4 popok sekali pakai per hari. 1 hari itu masyarakat menghabiskan 10.000, masyarakat menengah ke bawah ya, 10.000 membeli popok sekali pakai. Kemudian Kamensis akhirnya kasih 1.000 ibu, satu ibu dapat 6 ini ya. Dalam 6 bulan 98,1 ibu terus melanjutkan memakai. Kemudian sisanya itu mereka sudah melakukan potty training atau anaknya sudah besar, udah mau bisa pipis sendiri, bisa kasih tahu ibunya karena pakai popok kain sehingga lebih sensitif. Nah, kami dalam 6 bulan saja men-stop yang namanya 3 popok sekali pakai. Berarti dari 3 popok sekali pakai dikali 98,1 dikali 6 bulan, kami sudah menyelamatkan 500.000 popok sekali pakai yang dibuang ke Sungai Brantas ataupun ke TPA dan TPS. Hanya dengan popok ini saja kita bisa menyelamatkan lingkungan. Itu satu. Kedua, keluarga yang memakai popok ini terbukti mengurangi 75% pengeluaran keluarga. Kenapa? Karena dia sudah ganti pakai ini, dia nggak usah beli lagi. Jadi kita melakukan pengurangan sebanyak 75%. Kemudian kesehatan bayi. Ketika memakai ini, ruang bayi berkurang 86%, urine infection berkurang 60%. Namun hampir 100% bayi bebas ruam sama bebas urinary infection ya. So Kamensis memberikan 3 impact: ekonomi, kesehatan, dan lingkungan ya, dan memberikan SROI, Social Return of Investment, kepada perusahaan yang invest ke kita sebesar 158%. Nah, ini salah satu contoh
bisnis yang social enterprise ketika Anda bisa mengukur dampak dari bisnis Anda kepada masyarakat kita, kepada bumi kita, kepada prosperity juga ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini market size. Pasti senang ya. Oke, ketika Anda memulai produk, you need to know berapa besar sih your market size. Sekarang gini, kita hitungnya. Kami bayi lahir di Indonesia itu sekitar 4,4 juta per year. Bayi yang memakai popok itu dari 0 month old sampai 3 tahun. Berarti kami punya bayi yang bisa dijangkau sebanyak 13.200.000 bayi. Kalau ini harganya 100.000, berapa duit yang bisa masuk sebenarnya ke Kemensis? Ngantuk ya? Berapa? 13.200.000 bayi kali tadi berapa? 100.000. 13 miliar. Lebih. Triliunan ya? Ya kan? $13 triliun ya? 13 triliun. Sekitar itu ya? Besar ya? Dari popok ajaib aja ya? Besar sekali uang yang bisa masuk sebenarnya. Oke. Nah, di sini market size ini penting ketika Anda start your business. So, here kita ada yang namanya TAM-nya 13.200.000. Kemudian SAM-nya ada, saya mau ambil Jawa Timur aja. Jawa Timur itu 1,6 juta bayi. Kemudian tahun pertama saya baru tes market nih. Saya mau ambil 1% aja. Yang namanya startup biasanya ngambilnya 1% dulu. Nah, kita ambil 1% dulu nih, 10.000 bayi. Dan in 5 years we will grow karena kami percaya produk kita ini, karena tadi sudah dites 98% itu semua happy dengan produk kita. Berarti kami akan bisa grow. Nah, di sini kalau produk Anda punya market, kita nggak perlu khawatir. Dengan bagaimana kita bisa menyusun strategi kita, ya. Lanjut. So, in 5 years, Kemensis will be the market leader for reusable diapers in Indonesia. Lanjut. Ya, ini salah satu contoh juga. Ketika Anda ke investor nanti, Anda juga harus menampilkan bahwa gimana sih growth-nya. Ketika Anda kasih saya uang sebesar 1,5 juta, apa sih return yang saya bisa berikan? Contohnya 29 juta economic benefit to region. We need to know how to calculate this from the family saving dari produsernya dan juga dari promoters kita. Kemudian berapa sih single use diapers yang bisa kita prevent? Dan berapa sih popok yang harus kita distribusi supaya dampak kita ini bisa dihitung. Nah, ini penting sekali untuk investor untuk tahu bagaimana bahwa bisnis ini bisa berkelanjutan dan terus berdampak kepada masyarakat. Lanjut. Oke, so ini our milestone only in 2 years. Pertama, kami menang ESG Startup Champion nasional melawan 159 company hanya dengan popok ini aja. Kedua, kami juga menang secara internasional untuk perubahan perilaku masyarakat. Bagaimana kami bisa merubah perilaku masyarakat dari yang single use menjadi reusable. Kemudian kami juga G20 speaker finalist, and we also baru minggu lalu International Australian Broadcasting mereka memilih 8 project Indonesia dan Asia Pasifik, dan Kemensis salah satunya hanya dengan popok ajaib ini saja. Nah, ini juga distribution channel kita dan ini ESG investment yang sudah masuk ke kita. So, yes, ketika Anda membuat sebuah dampak di bisnis Anda, dampak yang positif,
maka Anda akan mendapatkan investasi yang masuk kepada Anda, walaupun kami tidak memulai dengan modal ya. Jadi karena kami berdampak, maka modal itu masuk sendiri ke kita dan kita limpahkan lagi ke masyarakat. Itu yang diperlukan. Jadi konsep atau bisnis model itu sangat penting. Dampak itu sangat penting untuk bisnis supaya bisa tutor. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang kita atau mau belajar tentang social enterprise lagi, silakan bisa scan the QR code here and then you can contact us directly. Ya, tepuk tangan buat Bu Celia. Ya, itu salah satu hal yang pasti rekan-rekan berpikir, wah, kalau misalnya kita jual popok, tapi tanpa adanya sebuah konsep model bisnis ya, jadi popok yang biasa. Betul. Tapi kalau kita memiliki istilahnya yang tadi dikatakan sebuah model bisnis, circular economy, itu popoknya menjadi popok ajaib dan bisa sampai mempunyai konsep 13 triliun tadi dihitungkan dari market size yang ada. Nah, ini apalagi rekan-rekan yang ada di sini selain mereka young entrepreneur, mereka juga dari family business. Nah, dari family business yang punya banyak produk-produk yang luar biasa. Nah, produk-produk itu apabila dikaitkan, ini hanya sebuah popok ya, teman rekan-rekan yang punya banyak produk-produk dikaitkan dengan SDG, konsep yang kuat, itu pasti akan menjadi bisnis yang luar biasa. Yang paling penting ya harus bersosial impact. Kita harus membagikan istilahnya apa yang sudah dikerjakan kepada masyarakat. Jadi salah satunya Bu Celia ini saya masih ingat nih dari cerita Pak almarhum Dr. Ciputra. Nah, Pak Ciputra berkata, semua yang dibangun dari Ciputra kan grupnya kuat di developer, Bu Celia, developer. Kita developer grup Ciputra tidak membangun rumah, kita tidak menjual rumah. Yang kita jual adalah ekosistem bisnis, model bisnis di mana ada satu rumah, kemudian ada rumah sakit, ada apartemen, universitas, semuanya jadi model bisnis sirkular yang akhirnya berimpact kepada masyarakat. Jadi coba menjual sesuatu dengan yang namanya model bisnis. Nah, mumpung ini ada pakar dari dari yang namanya circular economy, membuat sebuah bisnis yang bersosial impact. Ini kita masih ada waktu Bu Celia untuk tanya jawab dari adik-adik yang nanti akan jadi young entrepreneur, penerus entrepreneur di masa depan. Masa depan kita ada di tangan adik-adik semua ini untuk bisa bangun Indonesia. Oke, kita nanti mau buka berapa pertanyaan nih Bu Celia? Oke, kita buka 3 pertanyaan. Silahkan angkat tangan untuk bertanya. Nanti kita akan berikan mic-nya ya untuk bertanya. Oke, yang mana Bu Celia? Oh, sudah ada? Iya, nanti saya kasihkan mic-nya. Oke, silahkan yang bertanya boleh maju dong. Ayo. Iya dong, ayo. Sini aja ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Audrey. Jadi saya mau nanya, kalau kita develop bisnis yang kayak dari sociopreneur gitu kan, itu kan ya bisa dilakukan gitu. Tapi gimana cara kita mengubah mindset calon customer? Karena kan justru malah yang saya tahu orang-orang yang pakai ibu-ibu yang punya anak yang pakai popo sekali pakai itu justru malah mereka yang sudah paham teknologi gitu loh. Karena mereka orangnya mobile, mereka ada yang wanita karir atau segala macam. Jadi mereka they don't have time to cuci-cuci popok untuk pakai lagi karena punya bayi itu udah ribet gitu kan. Gimana cara kita ngubah mindset? Thank you. Pinter sekali. Harusnya kemarin saya ikutkan dalam riset saya ya. Oke, so bagaimana mengubah mindset? Pertama, ketika kami develop prototipe kita pertama, ini adalah popoknya itu susah dicuci. Tetapi waktu kita sebarkan popok kita, kemudian feedbacknya, ih susah banget dicuci. Akhirnya kita develop
produk yang memang easy to wash and easy to care. So ketika ini di plus aja, si upnya itu sudah bisa take out, it's very easy. This is for the low income populationnya. Nah sekarang untuk yang middle up. Untuk middle up, kami lagi develop yang namanya subscription. So they don't need to buy, they just need to order ya, seperti kita order GoFood gitu ya. Ya, GoFood ya. Ya, Langsung mereka pakai order aplikasi. subscription like in 1 week. Mereka nggak usah pusing, kita yang cuciin, kita yang deliver. Tapi yang penting price-nya itu harus dibawa ketika they spend for the single use diapers. Nah, mamis, ketika Anda develop social business, you need also to think apa sih yang bikin mereka interest. Kalau yang yang low income population, usually yang bisa attract mereka adalah ekonominya. When they use this, they feel they save the money. So pesan yang harus kita sampaikan sebagai social enterprise adalah, Bu, Ibu bisa hemat loh, bantu hitung-hitungkan. Sekarang kan sudah ada kalkulator aplikasi ya. Jika Anda pakai 6, Anda bisa hemat berapa. Nah itu marketing strategi yang harus Anda pakai untuk low income people. Kalau untuk yang middle up, yang harus kita pakai adalah apa? The baby health biasanya. Kesehatan bayinya yang paling dia utamakan, itu satu. Kedua, kalau middle up mereka sudah mulai mikir apa sih eco-friendly products ya usually. Jadi itu yang kita tekankan. Dengan pakai ini ruang bayi Anda bisa berkurang. Terus Anda bisa membantu menyelamatkan lingkungan seperti itu. Jadi kita harus tahu segmen kita yang mana, apa yang their interest, sama bisnis model yang di-develop harus sesuai dengan kepraktisan dari mereka itu. Begitu modelnya kami sis. Ya, jadi kalau di Menjawab? di ilmu kita, Bu Celia, kita ini semua diajarin kalau di Ciputra itu mengetahui value proposition. Yes. Value proposition ada dua, pain dan gain. Jadi yang diterangkan kalau apa yang disukai customer, apa yang tidak disukai customer. Salah satunya, wah customer ini maunya hemat. Nah, gimana ya itu dibuat satu rancangan, dia hitung-hitungannya bisa hemat. Nah, jadi ilmu-ilmu yang rekan-rekan pelajari semua itu terimplementasi dan ini terbukti nyata nih yang presentasikan oleh Bu Celia. Itu. Apakah sudah terjawab, Kak Adelia? Sudah ya? Sudah terpuaskan jawabannya? Alhamdulillah. Kalau kurang puas nanti di belakangnya. Oke, next tadi silakan. Thank you Miss Alina, Yeah. Miss Alia. Saya Feren, IBM 2020. Oke. Saya mau tanya mengenai pendanaan kan dari ke investor. Itu tentang potensi pendapatan itu kan berdasarkan perkiraan, berdasarkan market size. Yang mana berapa jumlah baby di seluruh Indonesia yang ditunjukkan di layar tersebut. Tapi itu kan belum belum potensial marketnya. Nah, dilihat dari kondisi market Indonesia yang mana rata-rata itu menengah ke bawah dan pastinya investor melihat itu dan pasti investor itu mengira, oh ini mereka bakal beli bakal potensial bener atau enggak gitu. Itu gimana ceritanya? Yang mana ini kan masih baru, marketnya belum ada gitu. Pinter banget juga. Hebat ya. Studi Tepuk tangan buat kita semua ya, hebat. Pertanyaannya kritis Oke. ya. Ya. Nah, Kebetulan kita juga buka lowongan sih, kalau mau coba kerja langsung bisa juga. Oke, saya jawab ya. Tadi market size-nya 13.200.000. Baik, right? Tapi karena tadi saya sudah dikasih 3 menit, makanya saya cepat-cepat. Ada yang namanya TAM, SAM, and SOM. Nah, dari SOM yang tadi kita ambil 10.000 bayi di tahun pertama, itu hanya 1% saja dari populasi di East Java. Memungkinkan nggak kita sebagai
pemain baru untuk bisa dapat 1% saja market size. 10.000 aja. Mungkin nggak? 1% dari Jawa Timur saja. Probably. Kalau saya, strateginya seperti apa? 1. For example ya, tadi saya bilang ada perusahaan Amerika yang invest 64.000 dengan 1.000 bayi. Untuk dapat 1% dari East Java population, saya hanya butuh 10 perusahaan CSR, right? Jadi kita ngomongin di luar customer ya. Strategi saya yang saya bangun adalah ada 3 distribution channel, B2B, B2C, satu lagi apa? ESG investment. ESG investment itu kayak CSR. Jadi kita ambil perusahaan orang, kita ambil CSR orang, kita bantu deliver product, and they directly buy 6.000 pieces. Karena CSR ini diwajibkan kalau buat PT. Ya, jadi mereka beli nih langsung dalam kuantiti banyak nih. Karena saya kan masih campaign nih, masih promosi nih. Nah di CSR programnya itu ada saya includekan aktivitas saya untuk campaign juga. Jadi when the mom receive these diapers, mereka akan talk to other mothers ya untuk bilang ini loh manfaat popok ini. Itu salah satu cara ketika kamu baru mulai ESG investment, CSR. Makanya kenapa kita butuh yang namanya dampak sosial, ekonomi, lingkungan yang bisa diukur. Kalau bisnis usual, misalnya toko nih, ada nggak investor yang mau datang? Nih, gua kasih deh 64.000 USD, mungkin nggak? Kalau bisnis orang tua kita zaman dulu, enggak kan? Tapi kalau kita datang ke perusahaan, hey, my business can deliver the economic, social, and environment impact. Mau nggak dia invest? Mau ya? Tadi saya dapat 2 kali loh dari satu perusahaan saja. Nah, itu salah satu caranya. Kedua, B2B, business to business. Tadi saya sebelum kesini saya baru pulang dari rumah sakit Mer, rumah sakit ibu dan anak. Apa kira-kira ide yang saya taruh di situ? Saya tawarkan, hey, masukin dalam paket maternity kamu. Yang tadinya mereka sediain pokok sekali pakai buat ibu yang baru melahirkan, sekarang masuk dengan ganti dengan ini. Saya akan sharing the profit with the hospital. Ya, satu rumah sakit RSI Amer itu 100 bayi lahir setiap bulan. Saya sudah bisa dapat 100 bayi dari Mer. Satu bayi terima 6, sudah 600 popok 1 bulan. Mungkin nggak tadi saya bisa dapat 10.000 itu 1%? Mungkin ya. Nah, jadi gimana caranya si produk baru ini bisa berimpact? Kita harus benar-benar think about the strategy, how you can get the customers, and yang paling penting adalah social impact Anda itu yang bisa mendapatkan investment masuk and kalau kita nggak punya uang nggak apa-apa. Saya nggak punya uang, tetapi I can get all the money. Itu mindset. Yes, ya, ya, oke. Jadi ya yang tadi disederhanakan, kalau adik-adik tahu untuk perusahaan-perusahaan yang besar, salah satunya di depan saya yang baju putih ini komisaris perusahaan rokok ini, Pak Ivan, pegawainya 8.000, karyawannya 8.000. Nah, salah satunya, nah ini kan gimana contohnya? Ini investor, ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang TBK itu pasti yang namanya SDG itu sudah tuntutan. Tuntutan buat apa? Di IPO TBK kalau dia SDG-nya naik semua, itu naik sahamnya, rekan-rekan. Nah, itu salah satu bagaimana mengintegrasikan yang namanya mindset itu dari B2B, B2C sama CSR. Mereka perlu, jadi dari CSR yang ada, branding perusahaan naik. Kemudian selain branding perusahaan naik, problem terselesaikan, problem-problem pemerintah terselesaikan. Jadi semuanya win-win solution. Hanya satu ide yang namanya popok. Ini menyelesaikan semua masalah daripada CSR-nya tidak sustain,
CSR-nya dibuat sustain, branding perusahaan naik, problem di sebuah kota selesai, terus Pak Bupati juga happy, nah everything satu ekosistem itu menjadi happy. Itu salah satu contoh. Jadi kita di sini tidak jual Bu Celia tidak jual produk, tapi memberikan contoh ke adik-adik semua. Karena adik-adik semua ini punya bisnis yang luar biasa. Apabila dikemas, ini hanya popok aja sudah bisa menggerakkan 13 triliun. Saya yakin adik-adik ini lebih dari itu ya Bu Celia. Kalau punya konsep bisnis yang sangat kuat dan diintegrasikan. Mungkin itu dari penjelasan sudah puas? Oh, sudah terpuaskan. Oke, ini rasanya tadi di sana sudah time out. Betul. Tapi antusiasnya masih Ya. banyak. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya membuat sebuah model bisnis, mengintegrasikan dan membuat yang namanya problem solution, product market fit, dan nanti bisa dibuat bisnis growth, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut kalau ada mau kontak Bu Celia nanti akan dibagikan. Kemudian tadi yang para pemenang sudah dicatat oleh sekretaris dari Bu Celia, nanti akan dikirimkan ya untuk hadiahnya. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan ada closing statement Bu Celia. Closing statement, yes. Yes. Besok itu adalah Hari Laut Sedunia. Laut itu memprovide lebih dari 50% oksigen yang kita hirup hari ini. Ada yang tahu? Gak cuma pohon loh ya. Laut itu sangat penting buat kita. So we need to protect our ocean. Karena ocean itu yang brings the oxygen to us. Jadi memperingati Hari Laut Sedunia, makanya Kemensis Indonesia kita akan bagi-bagi popok nih ke masyarakat kita yang tinggal di Sungai Brantas. Popok yang selama ini mereka buang ke Sungai Brantas dimakan ikan. Kalian beli ikan di pasar atau makan ikan di restoran dekat sini, itu ikan semua di Sungai Brantas. Artinya ikan brantas yang kalian makan itu mengandung mikroplastik. Mikroplastik itu masuk ke dalam darah kalian, dalam tubuh kalian. Jadi kita kesehatannya terganggu nih. Memperingati Hari Laut Sedunia, Kemensis akan bagi-bagi popok untuk masyarakat yang di sekitar Sungai Brantas. Jika teman-teman di sini ada yang peduli sama laut, peduli sama masyarakat kita, kami buka donasi. Habis ini ada QRIS, kalau mau donasi boleh untuk masyarakat kita ya. Jadi kita membuka kemungkinan untuk memberikan, bukan kebaikan, apa ya? Sharing is caring to our community in East Java population ya. Thank you. Ya, demikian acara talk show untuk bisnis growth dari Bu Celia, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Semoga bisnis rekan-rekan ini bisa menjadi bisnis growth yang besar dan bisa membanggakan Universitas Ciputra karena kalian adalah penerus-penerus entrepreneur bangsa. Terima kasih, demikian. Selamat sore. Terima kasih banyak Bu Celia ya atas kesempatan yang mau berkunjung ke sini dan kemudian memberikan insight kepada kami semuanya dan juga rekan mahasiswa di Business Group. Ya, ini ada sedikit sertifikat apresiasi dari saya. Selanjutnya acaranya kita pembacaan boarding. Nah, ini pasti kan menunggu kan? Siapa yang kemarin namanya submit? Tadi udah ini ya, sempat lihat ya. Nah, untuk pembacaan wording, kita panggil Ibu Tika ya. Silakan Ibu Tika untuk pembacaan wording dari Oh ya, nanti ada best dress, jangan kemana-mana dulu. Dari tim sudah lihat siapa yang menang, kalian nanti dapat info juga best dressnya. Jangan kemana-mana pokoknya ya. Oke, yuk kita lanjut ya ke acara berikut, yaitu pembacaan awarding untuk National and Global Impact. Nah, di sini nominasinya ada 2. Ya, langsung saya bacakan saja untuk runner up dan best-nya. Kita mulai dari runner up terlebih dahulu ya. Oke, kira-kira siapa runner up-nya nih? Ada yang tahu nggak tadi, Zdan? Runner up-nya? Dari, oke, boleh di next slide-nya.
Kenbots Coffee, boleh maju ke depan. Selamat buat kelompok Kenbots Coffee, boleh maju ke depan dulu yuk. Saya akan bacakan untuk winner dari National and Global Impact. Selamat kepada Berbahasa. Yang dari Kenbots Coffee dan Berbahasa bisa maju ke depan, kita akan foto bersama. Oke, bisa untuk Berbahasa. Selamat sekali lagi untuk Kenbots Coffee. Oke, terima kasih. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk kelompok Kenbots Coffee dan Berbahasa. Awarding untuk Best Entrepreneurial Spirit. Untuk kategori ini yang pesertanya cukup banyak nominasinya, dan untuk yang Entrepreneurial Spirit karena pesertanya banyak, yang semula kami ingin menampilkan 2 saja pemenangnya, kita tambah menjadi 1 slot lagi. Jadi ada 3 Best Entrepreneurial Spirit. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Jonathan Edward, Gerald Chester, dan Evelyn Bavani. Boleh maju ke depan. Oke, baik, kita akan lakukan sesi foto bersama untuk para pemenang awarding Best Entrepreneurial Spirit. Ini juga kategori yang banyak peminatnya juga, kelompok-kelompok banyak yang mengirimkan untuk nominasi sebagai Best Strategic Direction. Untuk nominasinya, ya berikut adalah nominasinya. Kira-kira siapa yang menjadi runner up dan menjadi best? Apakah Delisto, Le Prosper, Koecha, Gishi, Juragan Lele, Travel Chips? Kita lihat dulu ya. Untuk yang runner up dimenangkan oleh Travel Chips. Lalu untuk juaranya, winner jatuh kepada Koecha. Oke, selamat untuk para runner up dan winner. Congrats untuk Travel Chips dan Koecha. Selamat sekali lagi kepada Travel Chips sebagai runner up. Berikut untuk Koecha ya, sebagai winner awarding Best Strategic Direction. Oke, terima kasih kepada para pemenang. Perwakilan dari masing-masing kelompok bisa menemui Asdos Kak Elisa di backstage. Ini kategori yang konon katanya cukup sulit ya untuk anak-anak untuk berani ikut di financial performance. Nah, oleh karena itu kami sangat mengapresiasi bagi kalian yang bisa berani ya untuk masuk kepada awarding Best Financial Performance. Kita bacakan dulu nominasinya. Koecha lagi. Apakah Koecha yang akan menjadi pemenangnya lagi? Dan ada Burger Hub, Super Sport, dan Givinco. Yuk kita lihat ya, kira-kira siapa ini yang menjadi runner up dari Best Financial Performance. Dan runner up-nya adalah Givinco. Dan untuk Best, kira-kira siapa? Ada yang bisa menebak bestnya siapa? Oke, kita lihat ya. Berikutnya kita bisa next untuk Best Financial Performance. Oke, yuk bisa dari Givinco dan Koecha untuk bisa maju ke atas panggung. Nah, ini masih banyak lagi ya awardingnya. Masih ada innovation. Nah, ini bagi para nominasinya adalah Fossa Grade, Gold Mel, Akiro, Hypsy, dan Clara The Label. Kira-kira siapa ya pemenang runner up dari innovation? Ada yang bisa menebak siapa? Runner up dari innovation adalah Akiro. Oke, kelompok Akiro bisa maju ke atas panggung. Dan pemenang dari innovation adalah Hypsy. Kelompok Hypsy, oke.
kelompok Akiro bisa merapat ke sebelah sini, dan berikutnya Hypsy, kita nanti akan foto bersama sebentar. Congrats ya buat Hypsy. Oke, congrats. Best booth, kita ada 2 kategori ya teman-teman. Nanti untuk yang sesi Fembus akan dibacakan oleh ibu fasilitator dari Fembus. Nah, ini awarding untuk best booth. Kita mengapresiasi bagi kalian yang effort untuk mendesain booth dengan bagus, dan untuk pemenang ini di voting oleh para bapak ibu fasilitator. Jadi bapak ibu fasilitator memilih tidak hanya 2 atau 3 sesuai dari nominasi yang ada dari foto-foto booth yang terbaik ya, tetapi memilih 5. Jadi tidak hanya memilih 2 tetapi bisa memilih 5 ya. Jadi kita ada 2. Untuk runner up, selamat kepada Lalasa dan Marlo. Oke, mungkin bisa maju untuk Lalasa dan Marlo. Sepertinya kelompok Marlo sedang berhalangan karena bersamaan ya dengan closing EI. Oke, yuk boleh maju dulu. Kita langsung yang best saja ya. Yang best. Selamat kepada Aufe. Oke, mungkin bisa foto bersama untuk pemenang runner up dan best booth. Oke, thank you, congrats once again bisa ke salah satu perwakilan ke Asdos. Oke, untuk Guild Fembus saya persilakan untuk Bu Hana untuk bisa menjadi perwakilan dari Guild Fembus untuk membacakan nominasi dan pemenang. Oke, saya nggak sendirian ya teman-teman ya. Silakan Bu Izin bisa bersama saya. Oke, karena saya di sini juga sih untuk mengumumkan saja. Tapi saya nggak boleh sendirian dong. Ayo Bu Izin. Nah, silakan Bu Izin, mic-nya dipakai. Mau nyanyi kan Bu Izin? Oh enggak ya. Oke, Fembus mau suara ya? Oke, lanjut kita langsung bicarain apa nih Bu? Awarding Best Booth Fembus Exhibition. Waktu itu kita di Corpreneur ya, rame banget. Oke, jadi penilaian kita tidak asal-asalan. Kalau kalian tahu ada beberapa orang luar juga hadir. Jadi kita sudah ada berdiskusi dengan mereka. Jadi mungkin kelihatannya cuma dosen-dosen aja ya yang keliaran atau seperti apa. Tapi sebenarnya ada beberapa penilaian yang di luar dugaan. Oke, langsung aja kita umumin pemenangnya ya Bu Jin ya. Silakan Bu Jin. Next. Oke, best booth-nya adalah nama mahasiswanya Puspayani Kairunisa dan Griyabati Notonegoro Helwa Mukti. Oke, selamat kepada Puspa dan Helwa. Hadirkan. Oke, Puspa. Ini Puspa. Nah, ini Puspa saya dengar-dengar ada orang tuh bilang, ini ada alat gitu ya, mesin itu muter-muter bersihin di Corpreneur. Ternyata dia sampai bawa rumah, bawa apa gitu ya, yang simulasi untuk CCTV di perumahan. Luar biasa banget ya. Dan itu untungnya alatnya tidak sampai keseluruhan ya di Corpreneur ya. Oke, lanjut. Helwa tidak ada. Oke, lanjut kita langsung foto saja. Mohon maaf, sertifikatnya ini nanti nyusul ya. Oke, kita foto bersama di tengah. Minta tolong Bu Meta, Pak Sony bisa hadir. Bu Siva, nggak apa-apa. Ayo maju. Bu Siva. Patrick maju yuk. Nah, kita mau foto bersama. Selamat ya kepada Puspa. Oke, bisa minta tolong foto ini ya. Oke. Patrick di sana, Patrick, jangan di sini. Oke, lanjut, agak sini ya. 3, 2. Lanjut, Bu Izin ya. Next. Oke. Best deal ini apa Bu Hana? Best deal ini adalah transaksi paling banyak selama exhibition, dan kemarin totalnya ada 44 transaksi dan juga 41 transaksi dengan total ya cukup banyak ya. Saya nggak bisa ngetotalin ya karena transaksi cukup banyak. Oke, lanjut aja Bu Izin. Next. Oke,
Siapakah pemenangnya? Jeng jeng jeng. Oke, selamat kepada Dan Jessica Skincare, Jessica Naomi. Oke, selamat kepada Kevin Ko dan juga Jessica Naomi hadirkan. Nah, Hadir, dua-duanya. ini sama-sama dari FBD, Bu Meta. Iya. Oke, bisa maju ke depan. Oke. Ini agak klub ya, dalamannya putih gitu ya. Ada apa hari ini? Oke. Bisa di tengah. Ya, kita mau foto bersama lagi. Minta tolong ya. Selamat ya. Oke, foto bersama salam entrepreneur, salam E. Belum ditambahin salam cuan, karena mereka banyak cuannya hari ini ya. Oke, terima kasih. Bisa ke kiri dapat uang saku sana ya. Jessica Naomi sama Kevin Go. Oke, lanjut. Setelah ini kita yang ngumumin gantian dia di sini ya. Bu Meta. Saya tukar posisi dong. Oke. Ini onboarding apa lagi nih Bu Ana? Onboarding Best Performance Girl Family Business, jadi selama 1 semester ini ya Bu Ana ya, betul ya? Betul. Jadi di penilaian ini full dari 1 semester ini dengan kita milih itu nggak sembarangan teman-teman. Jadi kita langsung milih itu benar-benar last minute ya, harus mengumpulkan karena didekat banget Bu. Iya, tapi dengan rubrik yang rumit gitu ya Bu Ana ya, karena ini Betul. Best Performance berarti kan harus yang benar-benar paling the Terbaik. best ya. Oke. Kita akan langsung lanjut. ya. Lanjut. Dan best performance-nya adalah Oke, selamat Oke, kepada teman-teman, kita baca satu. Sylvia Yosianto dari FBA. ya Andini dari FBB, Devina Citra dari FBC, dan juga Yosua Sakul dari FBD. Hadirkah Yosua? Ayo datang sini. Nah, oke, Yosua Sakul. Nah, untuk Devina Citra, Andini, ayo. Nah, terus Devina Citra kayaknya lagi menguji sama dosen yang lain ya, karena asdos ya. Asdos ya, oh, Untuk Sylvia Yosianto lagi di NTT atau gimana anaknya? Oke, kalau gitu kita berdua saja ya. Ini berdua saja, bisa di sebelah sini, tengah-tengah dong, dengan. Kita akan foto bersama, salam entrepreneur. Oke, selamat kepada 2 pemenang terbaik ya. Nanti sertifikatnya menyusul. Bisa Ke kiri. iya ke kanan. Saku. Kok dari saya ke kanan? Dong, Oh iya. ya. Silakan. Oke, saya rasa itu sih dari best ini. Saya dengar-dengar ada tambahan best dari koordinator ya, bener ya? Mana Bu Kartika? Bu? Bu Kartika ya nggak ada. Ada lagi ya? Oh, dengar-dengar ada best dress code. Sekarang saya serahkan kepada lagi. Kayak kita turun ya habis ini ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hana, Bu Meta, Bu Yuji, Mas Sony. Nah, ini kalian udah tahu nggak best dress-nya siapa? Setelah ini kita umumin best dress. Udah ditemuin sama tim yang Jen ya. Iya. Ada 2 orang loh dapat hadiah cash tunai. Nah, siapakah itu? Pemenang pertama best dress anak saya sendiri loh, bukan kakak saya loh. Ali mana? Dari Yellow Clean. Yang kedua, best dress untuk hari ini Nabila Kolika. Nabila. Ini anak saya juga nih. Ya, anak ibu juga sih. Kalian berdua menang best dress ya. Oke. Dapat hadiah uang tunai. Nabila Kolika sama Muhammad Ali. Kaska. Nabila dari famous ya. Best dress. Mungkin kita foto dulu ya. Satu. Cantik loh ini. Mana Ali? Ya, bisa difotoin best dress-nya. Atau mereka berdua-dua aja nih? Kita berdua-dua aja. Oh gitu, oke. Jangan setelah Bang ditawari. Tadi ditawari. Oke, selamat ya buat Nabila, buat Ali, selamat ya. Nah, untuk terakhir kita melihat video selama
Mrs. Good. Oke, mungkin dari ya, dari atas nama Mrs. Good, saya mewakili dosen-dosen dan family bisnis juga. Terima kasih untuk pembelajaran ya selama ini. Mungkin buat kalian ada pembelajaran, ada pesan-pesannya juga di video ini, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Mrs. Growth, IPW Kumpas. Amazing. Business growth. Business growth. Mahasiswa ini karena sebenarnya mereka di semester 6 itu kan udah mulai kehilangan semangat gitu kan, mulai turun lah semangatnya dari mulai semester 1 mereka bikin, semester 2 mereka bikin. Jadi di Business Growth mereka bisa dapat insight untuk lebih menghidupkan lagi proyeknya, mengembangkan lagi, scale up proyeknya supaya semakin berjalan gitu ke depannya. Ya, di sini juga mereka dilatih untuk mengenal dunia bisnis yang nyata, di mana mereka benar-benar merasakan jatuh bangunnya, ditolak, merasakan kemenangannya mereka, hasil jeripaya mereka. Bisnis anak-anak ini bagus, tapi masih banyak kekurangannya apa? Kadang-kadang mereka belum siap, belum prepare sama alat-alatnya gitu kan, terus datangnya juga gak siap. Mungkin kalau lebih prepare ya, mungkin bisa lebih bagus lagi gitu. Terus boleh makan makanannya enak-enak, yang kuliner ya, yang seisi. Juga bagus-bagus gitu. Jadi nextnya mungkin harus lebih siap lagi buat exhibition gitu. Ada namanya properti ya kan, terus waktu juga jangan telat gitu. Jadi mesti datang aja sih. Kayaknya sengaja ada yang lewat belakang saya tadi ya. Oke, mungkin Bu Tika yang bertutup acara. Thank you rekan-rekan Business Growth atas kehadirannya sampai pada hampir akhir ya, karena ini bukan akhir dari semester. Kita masih ada satu lagi ALP. Untuk ALP akan dilaksanakan di hari Jumat. Prosedurnya adalah mahasiswa melakukan submission paper ALP yang sudah diinfokan oleh Bapak Ibu fasilitator di kelas masing-masing. Untuk absensi, kita akan menggunakan absensi secara Zoom. Jadi bisa online, tidak perlu datang ke UC. Dan untuk absensi juga akan dikontak oleh Bapak Ibu fasilitator yang bertugas di hari Jumat secara Zoom ya, menggunakan account milik Bapak Ibu fasilitator. Ya, jadi jangan lupa, bukan berarti hari ini sudah selesai, jangan lupa ALP-nya disubmit dan juga wajib untuk datang pada saat Zoom untuk presensi ya. Nanti silakan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu fasilitator di kelas masing-masing.